Tanggal 5 saya berangkat ke Jakarta tanggal 4. Tanggal 6 jam 10 malam baru memakan nasi ini, Pak. Terima kasih undangan kami yang sangat jelas. Mohon untuk pada hari ini supaya membuat suatu kesepakatan bila mana kita belum puas ya nanti aja lah hasilnya akan gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Waras. Mungkin dari Ibu Bapak yang lainnya, monggo kami persilakan. Ya. Monggo, ada? Kalau sebentar dulu, baik. Jadi ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan keberadaan PT FDA ini dan juga permasalahan yang sekarang terjadi, yaitu tenaga outsourcing yang sejak tahun 2004 sampai sekarang statusnya masih belum jelas, bahkan sekarang ber-PHK, ya Pak ya? Ya. Mungkin Bu Dewi punya data MBK yang kemarin asosiasinya sudah terbentuk itu, ya, atau Pak Absnan bisa menyampaikan ya langkah-langkah sudah dilakukan selama ini. Ya, Member silakan. Silakan Pak Alus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dilanjutkan. Awal dari permasalahan AP2MR itu dari Kabupaten Bangkalan atau di area Madura, Bapak, yang pada waktu itu ditangani di Senaker Bangkalan kalau tidak salah. Bangkalan, Sampang, sama Pamekasan. Di sana karena tidak ada proyek teknis khusus di dalam hubungan industrial maupun pengawasnya juga terbatas sekali sehingga kasusnya itu berlarut-larut. Namun demikian pada saat itu kami mencoba untuk memfasilitasi, membantu kinerjanya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, karena laporan penyelesaian perselisihan masuk pertama itu di Disnaker Bangkalan. Nah, karena di dalam Undang-Undang 2/2004 mengisyaratkan bahwa penyelesaian perselisihan harus memilih mediator, konsiliator atau arbiter, sedangkan di Bangkalan itu tidak punya tiga-tiganya, sehingga Disnaker Bangkalan minta bantuan tenaga teknis dari Disnaker Provinsi. Dan kami sudah menjembatani pada saat itu sebelum ada putusan MK tentang pemburuan pekerjaan atau penyerahan sebagian pekerjaan itu. Namun yang perlu dicermati di sini pada waktu itu, kalau tidak salah saya tersirat dan tidak tersurat, saya sudah memberikan saran pada teman-teman, intinya ke PHI. Karena begini Pak, kalau saya berpendapat, pendapatnya pakai teknis ini Pak, bahwa pemburuan pekerjaan di area Madura sama juga di Mojokerto, di Blitar, di Kediri itu kan sama, bahwa pencatat meter itu pertanyaannya masuk link pekerjaan inti atau penunjang. Kalau dulu saya berpendapat itu masuk inti, karena tanpa ada pencatat meter konsumen tidak bisa membayar kewajibannya kepada PLN. Nah, setelah Pak Dahlan Iskan jadi Menteri SDM kan diganti dengan pakai semacam pulsa itu, tidak perlu ada pencatat meter. Nah, dari arah pendapat itu, maka sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang 13/2003 bahwa hubungan kerja dari pemborong pekerjaan atau vendor kepada pekerja itu demi hukum kan beralih menjadi karyawan pemberi. Namun demikian tidak bisa serta-merta pengawas
pas menetapkan begitu ya Bu Yana ya. Kemarin karena sudah dilakukan suatu kegiatan itu, satu-satunya jalan menurut hukum ketenagakerjaan harus dilakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Benar kalimat saudara saya tadi bahwa PHI itu berapa lama terus diputus. Kalau di Undang-Undang 2 2004 idealnya cuma 90 hari, tapi de facto-nya sampai sekian tahun kan gitu, karena keterbatasan hakim ad hoc, hakim karirnya, dan kasus di Jawa Timur itu sekian ribu, hanya ada 4 kamar atau 4 majelis, sehingga menumpuk kasusnya. Kekhawatiran itu memang sangat logis dikhawatirkan oleh teman-teman dari buruh. Nah, kalau sudah dilakukan gugatan, itu kan masuk di dalam perselisihan hak. Kan ada 4 perselisihan yang saya bawa: perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan SPSB, dan perselisihan hak. Nah, ini untuk mencari haknya menjadi karyawan karena akibat dari pasal, konsekuensinya pasal 66 di Undang-Undang 13 2003, agar status hubungan kerja itu menjadi demi hukum ke PLN, tanggung jawab pemberi, kan begitu. Nah, kalau sudah ada putusan hakim di sana, kan ada tindakan eksekusi. Selama ini mau apa yang dieksekusi karena tidak ada putusan hakim. Kalau saya berpendapat begitu. Karena apa? Yang selama ini dinilai oleh teman-teman mungkin di Bangkalan atau mungkin maaf di Kediri di Mojokerto, yang disorotin ini kasus PHK-nya. Kalau mengurai itu sebetulnya, kalau saya berpendapat itu diurai dulu kasus statusnya itu bagaimana. Kalau perkara PHK itu kan gampang nanti. Statusnya kan cuma ada 2, karyawan tetap atau tidak tetap. Kalau tidak tetap diikat dengan perjanjian. Perjanjiannya dengan siapa yang berhak untuk menandatangani pihak pertama dan kedua, kan itu. Nah, kalau di pasal 66 PKWTT demikian menjadi PKWTT. Nah, kalau hakim nanti berdasarkan pasal 66 itu menyatakan bahwa itu pekerjaan inti, otomatis tanggung jawab pindah kepada pemberi pekerjaan. Nah, itu alurnya harus dilakukan gugatan di pengadilan hubungan industrial. Kunci utama untuk melakukan gugatan di sana harus diterbitkan anjuran. Tanpa ada anjuran tidak boleh beracara di PHI, karena syarat utamanya di situ, Undang-Undang 2-nya di situ. Nah, pada waktu kami menangani di membantu Dinas Tenaga Kerja Bangkalan, karena sesuai dengan Undang-Undang 2, permasalahan itu kan diselesaikan di kabupaten kota sesuai fokus kejadian. Arah saya dengan Bu Diana Wangpalupi pada waktu itu mau menerbitkan anjuran tentang perselisihan hak, agar nanti bermuara di PHI, hakim menetapkan haknya, status hubungan kerja itu dengan PLN, dilakukan eksekusi, baru menuntut hak-hak lainnya. Kalau belum ada penetapan oleh hakim, saya kira ya Allah alam ya, itu alur pikiran kerangka saya pada waktu mau menyelesaikan. Ini saya sudah punya berkas banyak pada waktu itu. Dan yang menjadi takutnya teman-teman mungkin ya, kalau pimpinan saya yang lama itu bilangnya ojo wedi ayang-ayangnya buto kan gitu. Sama ayang-ayangnya jangan takut, apalagi buto nih kan gitu. Belum ada putusan sudah takut karena lama. Nah itu belum tentu itu. Jadi mungkin kesempatan yang baik ini, saran terbaik dari pikiran saya adalah apakah tidak mungkin untuk dilakukan gugatan hak pada PHI, karena di situ ada kewenangan untuk eksekusi. Jadi saya cukup salut dan sangat bangga sekali AP2NL dengan giginya memperjuangkan di MK sehingga sampai ada putusan yang sifatnya boleh. Senang sekali saya.
Saya kira itu Bapak, nanti mungkin kalau ada yang perlu dijaringkan perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali yang lain. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Bapak